141. Menuju Sekte Perisai Api. Kalian jalan lurus saja ke utara, hingga menemui sebuah air terjun. Dari sana seharusnya Gunung Ciwa sudah jelas terlihat, terdengar suara kakek Akong, meski dalam bentuk transmisi suara masih terdengar sangat jelas oleh Lei Tian. Teknik telepati ini umum digunakan bagi kultivator tingkat tinggi. Dalam waktu singkat Lei Tian juga bisa menyesuaikan dan mengirim balasan ucapan terima kasih kepada kakek Akong. Kita lurus saja ke utara hingga menemukan air terjun, ucap Lei Tian penuh percaya diri. Apa yang disampaikan oleh kakek Akong tadi, hanya dirinya saja yang mendengar. Qin Qian dan juga Sue Melin masih belum memenuhi kualifikasi untuk mempelajari teknik tersebut. Sebenarnya Sue Melin mengarahkan tujuan dirinya ke Sekte Perisai Api adalah untuk mencari perlindungan, namun dengan adanya Lei Tian kini tujuannya berubah yakni memperkenalkan Lei Tian kepada tetua Su Sanfeng. Selain sebagai tetua, ia juga merupakan ayah dari permaisuri Zhu Liying. Hanya saja tetua Su, kalah pengaruh dengan sepupunya yang menjadi patriark sekte. Kepribadian tetua Zhu yang tidak berambisi tersebut dijadikan titik lemahnya yang dimanfaatkan dengan baik oleh patriark Zhu Haikuan. Setelah berjalan setengah hari, mereka tiba di air terjun yang dimaksud. Sebelumnya Sue Melin tidak mengetahui jika ada jalur seperti ini, ia hanya mengandalkan jalur rahasia yang ia dapatkan saat menjalankan misi di sekte. Lihat, itu adalah Gunung Ciwa. Berarti lokasi Sekte Perisai Api tidak jauh lagi dari sini, ucap Sue Melin bersemangat. Lei Tian hanya mengangguk ringan, ia sendiri belum pernah mendengar nama tempat tersebut. Baru kali ini ia keluar berpetualang, apalagi Sekte Perisai Api juga masih asing di telinganya. Yang ia tahu adalah leluhur Zukai yang merupakan leluhur pendiri sekte tersebut dan merupakan salah seorang pelindung wilayah kekaisaran. Namun jika ditilik dari dua garis keturunan, maka Putri Qin Qian berada pada jalur keturunan dari Qin Zhang dan juga Zukai. Hal ini membuat Lei Tian semakin tertarik dengan jati diri wanitanya. Pantas sajalah memiliki tubuh khusus yang legendaris tersebut. Namun hal yang tidak diketahui oleh Lei Tian adalah tentang keberpihakan leluhur Zukai yang lebih memihak kepada Zhu Haikuan ketimbang Su Sanfeng yang merupakan kakek dari Qin Qian. Pada saat ini pergerakan Sue Melin semakin cepat. Sebelumnya selama di perjalanan ia masih mengimbangi kemampuan Putri Qin Qian yang masih menstabilkan kemampuan ilmu bela dirinya. Namun setelah beberapa kali mencoba dan menyempurnakan keahlian yang baru ia pahami, kini pergerakan Putri Qin Qian sudah lebih cepat bahkan Sue Melin yang tampak kewalahan. Perbedaan tingkat kultivasi antara pendekar langit dengan tingkat dewa sangat besar, sehingga pada titik kecepatan jelas Qin Qian berada di atasnya. Apalagi di bawah bimbingan Lei Tian, jelas kemajuan Qin Qian sangat cepat. Sebagai putri kaisar La juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata, jadi pemahamannya dalam menerima masukan dari Lei Tian pun dengan cepat ia serap. Tuan Putri, kemampuanmu sungguh luar biasa. Hanya dalam sehari saja sepertinya aku mengenal orang yang berbeda. Sue Melin berkata jujur, ia baru percaya dengan istilah kemampuan tubuh khusus Putri Qin Qian tersebut. Menanggapi perkataan dari Sue Melin, Putri Qin Qian hanya tersenyum. Ia tidak menyombongkan diri karena semua yang ia dapatkan juga melalui proses yang sangat panjang. Apalagi selama belasan tahun sebelumnya ia sangat tertekan akibat tidak mampu berkultivasi. Ia seperti burung yang berada dalam sangkar emas. Perlindungan yang diberikan oleh ayahnya seringkali membuat dirinya tidak nyaman. Kini dengan kemampuannya La bisa menjaga dirinya dengan baik.
Apalagi ia juga berasal di tingkat pendekar dewa, kekuatan yang tidak terlalu jauh dengan para tetua patriark sekte besar. Dengan kemampuan ketiganya, kini mereka tiba di sekte perisai Bapi saat matahari mulai terbenam. Gerbang sekte yang begitu besar membuat sekte tersebut terlihat gagah, meskipun tidak jauh berbeda dengan sekte Belati Merah. Lei Tian merasa jika sekte perisai api sedikit lebih ketat dalam penjagaannya. Hal ini terlihat dari tingkatan murid yang berjaga. Sepertinya mereka yang berjaga adalah kelompok dari murid dalam yang rata-rata berada pada ranah pendekar kaisar. Berhenti, siapa kalian? Dua orang pemuda datang menghampiri. Mereka bertanya dengan penuh waspada. Di hadapan para murid jaga terlihat dua orang wanita yang memiliki kekuatan di atas mereka semua. Hanya seorang pemuda yang tampak biasa dengan kekuatan tingkat pendekar pemula. Aku Sue Meilin, bagian dari paviliun tetua Zusan Feng. Sue Meilin berkata sambil menunjukkan token miliki. Dua orang murid penjaga tersebut mengidentifikasi token yang dimaksud, lalu keduanya saling pandang dan seolah mengerti dengan identitas benda yang dimaksud. Mohon maaf senior, silahkan kalian boleh masuk, ucap salah satu murid jaga tersebut, sementara satu orang lainnya membukakan pintu. Setelah melewati pemeriksaan, Sue Meilin dan yang lainnya segera masuk ke dalam sekte. Kejadian ini juga diperhatikan oleh para murid jaga lainnya yang berada pada pos jaga. Mereka terlihat serius sekaligus terpesona melihat kecantikan Putri Qin Qian yang sedang menggandeng tangan Lei Tian. Bukankah itu Tuan Putri Qin Qian? Seru seorang murid jaga yang segera menyadari wajah cantik seperti bidadari tersebut. Oh iya benar, bukankah kabarnya Kaisar Qin sudah dilengserkan? Mungkin ia datang ke sekte untuk meminta perlindungan, ucap murid jaga lainnya. Hati-hati kalian, apakah kalian tidak bisa merasakan jika kekuatan wanita itu terlihat berbeda dengan terakhir kali lah datang? Seorang murid jaga lainnya berkata, sejak awal lah merasakan jika Putri Qin Qian tidak sesederhana seperti biasanya. Para murid jaga akhirnya terdiam, jelas mereka juga bisa merasakan jika kekuatan kultivasi Putri Qin Qian berada di atas mereka semua, bahkan murid inti sekalipun bukan lawan dari Tuan Putri yang sebelumnya dikenal sebagai sosok gadis pendiam. 142. Keinginan Patriark Sekte Perisai Api. Tidak lama kemudian Sue Meilin tiba di kediaman tetua Zusan Feng. Seperti biasalah mengarahkan Putri Qin Qian yang memiliki kediaman sendiri di dekat tempat tinggal tetua Su. Hak istimewa ini didapatkan karena Qin Qian merupakan putri seorang kaisar, jadi wajar jika ia memiliki tempat khusus untuk tinggal dan beristirahat. Kedatangan Putri Qin Qian ke Sekte Perisai Api sudah menyebar dengan sekejap. Bahkan patriark dan para tetua yang kini sedang berkumpul di ruang utama pertemuan menjadi heboh. Mereka sebelumnya tengah membahas arah dukungan sekte, setelah lengsernya Kaisar Qin dari tampuk kekuasaan membuat Patriark Su Haikuan ingin bergabung dengan Jenderal Xiao Mei yang kini berstatus sebagai Ratu Kekaisaran. Patriark jelas menyadari dengan kemampuan Xiao Mei dan dukungan di belakangnya. Untuk itu ia tidak mau ambil resiko jika harus bersinggungan dengan Xiomel. Di sisi lain, tetua Zusan Feng yang merupakan mertua dari Kaisar Qin Lao justru berkeinginan untuk menarik dukungan terhadap istana. Sebagai pihak yang sangat dirugikanlah jelas menolak sikap pemberontakan yang dilakukan oleh Xiao Mei dan sekutunya. Sayangnya sikap keras Zusan Feng mendapatkan dukungan dari para tetua lainnya. Dari 8 orang tetua hanya 2 orang yang memihak kepadanya, ditambah dengan dirinya jelas tidak bisa berimbang dalam mengambil keputusan. 5 orang tetua berada pada sisi Zu Haikuan,
mereka sepakat akan bergabung dengan Ratu Xiaomei. Jika hal ini terjadi maka tentu saja nasib Putri Qin Qian yang baru saja tiba di Sekte Perisai Api akan bahaya. Sudah menjadi rahasia umum jika Putri Qin Qian dan juga pelayan pribadinya menjadi buronan Istana Kekaisaran, bahkan Akademi Kekaisaran juga turut memburu kedua orang tersebut. Mengetahui jika Putri Qin Qian baru saja tiba, membuat tetua Zhu Sanfeng sangat khawatir dengan keselamatan cucunya tersebut. Melihat gelagat kegelisahan di wajah saudaranya, Patriark Zhu Haikuan segera berkata, "Aku tahu apa yang kau cemaskan, aku juga bukan orang yang kejam. Namun jika kau ingin menyelamatkan cucumu yang baru saja tiba maka hanya ada satu cara." Sebelumnya Patriark Sekte Zhu Haikuan sudah berulang kali mengatakan jika putranya, Zhu Feng, sangat tertarik kepada Putri Qin Qian. Oleh karena itu dengan adanya situasi seperti ini maka Zhu Sanfeng tidak akan berani menolak lagi. "Aku tidak akan menggadaikan kebahagiaan cucuku hanya demi kepentingan politik. Bahkan aku tidak segan akan bertaruh nyawa di atas kebahagiaan klaner," jawab tetua Zhu Sanfeng seraya pamit meninggalkan aula pertemuan. Setelah tetua Zhu Sanfeng pergi, Patriark Zhu Haikuan segera menurunkan perintah. "Jangan biarkan putri mantan kaisar tersebut meninggalkan sekte." Setelah berkata demikian, segera orang-orang Sekte Perisai Api mengetatkan penjagaan di gerbang masuk, bahkan seorang tetua diterjunkan untuk mengawal kebijakan terbaru dari ketua sekte tersebut. Dengan tergesa-gesa tetua Zhu Sanfeng segera menemui cucu kesayangannya tersebut. Setelah berita kematian putrinya ia tidak mau kehilangan darah dagingnya lagi. "Qianer, bagaimana keadaanmu?" tanya Zhu Sanfeng yang baru saja tiba di kediaman khusus Putri Qin Qian. "Kakek," seru Qin Qian sambil menghamburkan diri. Ia tidak bisa menahan tangisannya ketika berada dalam pelukan kakeknya. "Hai, tunggu, bagaimana kau bisa menjadi sekuat ini?" tanya Zhu Sanfeng yang heran. Di tengah rasa khawatirnya atas keselamatan cucunya ia juga bisa merasakan kejanggalan pada tubuh cucunya tersebut. Sambil menyeka air matanya, Qin Qian segera mengurai tubuhnya kembali dan berjalan ke arah Lei Tian. "Kakek, semua ini gara-gara dirinya yang sudah membuatku seperti ini," ucap Qin Klan dengan senyum merona. Zhu Sanfeng memperhatikan sosok pemuda rupawan yang hanya memiliki ranah kultivasi pendekar pemula. Ia sedikit merasa aneh dengan pernyataan yang baru saja disampaikan oleh cucu kesayangannya tersebut. Selain pedang yang menggantung di punggungnya, tidak ada hal lain yang bisa lah nilai lebih dalam. "Kau, bagaimana bisa?" tanya Zhu Sanfeng kepada Lei Tian, lah juga memperhatikan keadaan sekitar yang masih terdapat Sue Meilin. "Perkenalkan, nama saya adalah Lei Tian. Saya berasal dari klan Lei di kota Chengdu," jawab Lei Tian dengan formal. Zhu Sanfeng memicingkan kedua bola matanya. Berdasarkan nama yang disampaikan oleh pemuda tersebut seharusnya pemuda tersebut merupakan kultivator tingkat tinggi yang dikabarkan sudah meninggal. "Apa aku tidak salah dengar atau mungkin kau orang yang berbeda?" Tetua Zhu Sanfeng berkata dengan hati-hati. Sebagai orang yang mengedepankan tata krama ia tidak mau gegabah dalam menilai orang. "Kakek, dia adalah pahlawan kekaisaran yang selama ini dikabarkan telah meninggal. Sama denganku, Tian Gege juga menjadi korban kelicikan Jenderal Xiaomei," Qin Qian berkata untuk meyakinkan kakeknya yang terlihat ragu. Pandangan Zhu Sanfeng menjadi rumit saat mendengar panggilan cucunya kepada seorang pria yang baru saja ia lihat. Namun memikirkan kekuatan cucunya yang tiba-tiba tersebut, membuat wawasan Zhu Sanfeng terbuka.
Jadi peningkatan kekuatanmu karena benar berhubungan dengan pria ini? Tanya Zhu Sanfeng memastikan, karena ia tahu jika cucu kesayangannya memiliki tubuh khusus yang hanya bisa disentuh oleh lelaki tertentu. Qin Qian hanya mengangguk pelan, namun gerakan tangannya segera menyentuh telapak tangan Lei Tian. Hal ini mengkonfirmasi kedekatan hubungan di antara keduanya. Sudahlah, kakek ikut senang mendengarnya jika kau sudah menemukan pujaan hatimu. Apalagi jika benarlah adalah pemuda yang menjadi pahlawan kekaisaran Qin, tidak ada alasan bagi kakek untuk menolak hubungan kalian. Aku juga yakin jika ayahmu tidak akan keberatan, ucap tetua Zhu Sanfeng dengan lugas. Apa? Ayah masih hidup? Tanya Qin Qian dengan wajah penuh kebahagiaan. Iya, hanya saja ia ditawan di dalam penjara bawah tanah, tidak ada yang berani menyelamatkannya. Dengan kemajuan kultivasi Xiaomel yang sudah berada di atas kemampuan Patriark Qin Lang, maka langkah Xiaomet semakin mulus, ucap Zhu Sanfeng dengan sedih. Sebagai seorang mertua ia juga memikirkan nasib anak menantunya yang kini sedang ditawan tersebut. Ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi kekuatan Xiaomel yang kini didukung oleh banyak pihak. Sementara terhadap nasib Qin Qian ia sedikit lebih tenang, dengan kekuatannya yang sekarang tentulah bisa menjaga diri, bahkan kekuatan cucunya tersebut sudah sangat mengejutkan dunia kultivator. Zhu Sanfeng kemudian bercerita tentang kronologis pemberontakan Xiaomel dan juga pengangkatan dirinya yang menjadi Ratu Kekaisaran Yang. Nama Kekaisaran Qin kini sudah diubah menjadi nama Kekaisaran Yang. Nama yang diambil dari marga leluhur Yang Mi sekaligus sebagai pendukung utama kekuatan kekaisaran. Sifat kekaisaran juga sama dengan sekte teratai ungu yang menjadikan wanita bergelar matriark sebagai pemimpin. Bahkan Zhu Sanfeng juga menceritakan kondisi terkini sekte perisai api yang ingin mendukung kekalsaran yang baru. Zhu Haikuan yang masih bersaudara dengan dirinya sudah mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan Xiaomei. Hampir semalaman mereka saling bercerita sebelum akhirnya beristirahat di kediaman Qin Qian. Hanya saja kali ini Lei Tian tidak tidur sekamar dengan Qin Qian. Ia menghormati posisi tetua Zhu Sanfeng sebagai kakek dari wanita yang akan menjadi istrinya. 143. Kecemburuan Zhu Feng. Pada keesokan paginya, di tengah perbincangan hangat tetua Zhu Sanfeng dengan cucunya dan juga Lei Tian, tampak kekesalan menghiasi wajah Zhu Feng di kediamannya. Berdasarkan laporan yang La terima, bahwasanya Putri Qin Qian datang bersama seorang pemuda yang terlihat sangat akrab, bahkan keduanya terlihat bergandengan tangan sepanjang jalan menuju paviliun tetua Zhu Sanfeng. Kabar lainnya juga mengatakan jika mereka kini menginap bersama di kediaman Putri Qin Qian, hal itu tentu saja semakin membakar api kecemburuan di hati Zhu Feng. Dengan perasaan penuh emosi, Zhu Feng segera bergegas menuju kediaman Putri Qin Qian. Telah datang bersama puluhan murid inti hanya untuk mengintimidasi seorang pemuda yang dikabarkan hanya berada di ranah pendekar pemula tersebut. Keadaan ini juga menarik perhatian beberapa orang tetua yang sedang berada di aula pertemuan. Tanpa rasa malu, 4 orang tetua juga ikut menyertai kedatangan Zhu Feng dan kawan-kawan. Hanya 2 orang tetua yang berada di kubu Zhu Sanfeng tidak ikut serta, mereka hanya memantau agar tidak terjadi keributan di antara para tetua. "Hai kau pemuda yang bersama Qin Qian, keluarlah," teriak Zhu Feng penuh emosi, suaranya yang keras terdengar hingga ke telinga tetua Zhu Sanfeng. Di dalam kediamannya, Qin Qian mengerutkan dahi dalam-dalam. Ia tidak menduga jika kedatangannya kali ini akan disambut dengan tidak sopan. "Kakek, bagaimana ini?"
Tanya Qin Qian kepada kakeknya, "La tidak mau gegabah bertindak. Kalian tunggu saja di sini, biar kakek yang menyelesaikan gangguan kecil ini." Zhu Sanfeng segera bangkit, ia keluar dengan perasaan kesal. "Kau kenal dengan orang itu?" Pada saat ini suara Lei Tian terdengar di telinga Qin Qian. "Dia adalah putra Patriark Zhu, namanya Zhu Feng dan sudah beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk melamar diriku," jawab Qin Qian dengan jujur. "Oh, pantas saja seperti itu," ucap Lei Tian dengan santai. "Apakah kau tidak cemburu?" tanya Qin Qian. "Tidak, selama kau tidak menggubrisnya maka aku tidak akan cemburu. Namun beda halnya jika ia sudah keterlaluan maka tidak segan-segan aku akan memenggal kepalanya," jawab Lei Tian dengan tegas. "Nah, itu baru calon suamiku," ujar Qin Qian sambil mencubit hidung Lei Tian dengan penuh kasih sayang. Sue Melin hanya tersenyum ringan, keduanya memang tampak sangat cocok dilihat dari segi apapun juga. Bahkan bisa dikatakan jika Lei Tian lebih unggul, dengan status sebagai ketua sekte dan juga patriark muda klan Lei dirinya sudah bisa melenggang melewati batasan di wilayah kekaisaran. Hanya saja sebenarnya Sue Meilin sedikit penasaran dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lei Tian. Dengan adanya kekacauan ini ia sedikit berharap jika Lei Tian bisa memberikan pelajaran kepada putra patriark yang terkenal arogan tersebut. Sementara itu, tetua Zhu Sanfeng menjadi terkejut dengan kedatangan Zhu Feng yang membawa puluhan murid inti, ditambahlah juga merasakan ada 4 orang tetua yang sedang mengarahkan perhatiannya kepada dirinya. "Gawat! Kenapa bisa sebesar ini?" gumam tetua Zhu Sanfeng sedikit khawatir, ia tidak bisa membayangkan jika orang-orang sektenya akan salah menyinggung orang. "Tetua, segera bawa keluar pemuda tersebut, aku tidak akan membuatnya terluka jadi kau tidak perlu cemas," ucap Zhu Feng sesaat melihat tetua Zhu Sanfeng keluar menemui dirinya. "Kuharap kalian bisa berpikir jernih, pada saat ini pemuda tersebut adalah tamuku. Tolong beri aku muka untuk kali ini," ucap tetua Zhu Sanfeng dengan tenang. "Kau berpikir terlalu jauh, apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut dengan merebut Qin Qian dari tanganku adalah sebuah tindakan konyol," ucap Zhu Feng dengan congkak. Zhu Feng tahu dengan jelas bagaimana karakter dari tetua Zhu Sanfeng yang bijaksana. La tidak mudah terpengaruh dengan berbagai situasi yang bersifat provokasi. Namun beda halnya dengan Qin Qian yang tidak terima atas sikap kekurang ajaran Zhu Feng terhadap kakeknya. "Gege, kamu tunggulah sebentar biar aku yang mengurus orang tidak tahu malu itu," ucap Qin Qian dengan nada gusar. "Berhati-hatilah, aku akan memperhatikanmu," ucap Lei Tian. Sama seperti kekasihnya sebenarnya La juga merasa tidak nyaman dengan ucapan dari pemuda yang bernama Zhu Feng tersebut. Qin Qian keluar bersama dengan Sue Meilin, dengan tatapan penuh kekesalan ia berkata, "Jaga bicaramu, dan tolong hormati kakekku." Berbarengan dengan hal itu aura pendekar dewa merembes keluar dari tubuh Qin Qian, membuat Zhu Feng dan lainnya merasa tertekan dan mundur beberapa langkah ke belakang. "Ternyata kau menyembunyikan kekuatanmu selama ini, namun sayang mulai hari ini kau akan menjadi wanitaku," ucap Zhu Feng yang sudah diliputi oleh nafsu. 4 orang tetua yang semula bersembunyi segera maju ke sisi Zhu Feng memberikan perlindungan. Dalam sekejap aura yang dikeluarkan oleh Qin Qian dengan mudah dihempaskan. "Baru saja tingkat awal sudah pamer, jika sebelumnya kau masih putri kaisar maka aku akan segan, namun sekarang sebaiknya kau menyerah dan menjadi wanita tuan muda Zhu daripada diserahkan kepada Ratu Xiaomel," ucap salah seorang tetua dengan berterus terang. "Kau dengar itu?"
Sebaiknya kau menjadi wanitaku daripada menjadi pelindung lelaki lemah seperti pemuda yang kini bersamamu, ucap Zhu Feng dengan aura penuh kesombongan. Dengan kultivasinya yang berada di ranah pendekar langit, ia merasa dirinya adalah jenius yang tak tertandingi. Jika bukan karena dirinya adalah penerus patriark sekte, maka seharusnya ia adalah bagian dari Akademi Kekaisaran yang berada satu angkatan dengan Lei Tian sebelumnya. Ucapanmu terlalu busuk, yang aku lakukan saat ini justru mencegah ia bertindak. Jika bukan karena memandang kakekku maka sudah kubiarkan kekasihku untuk menghabisimu. Qin Qian sudah tidak bisa menahan kekesalannya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sekte perisai api sudah sangat keterlaluan. Kata-kata yang baru saja mereka ucapkan adalah bentuk pelecehan terhadap keluarga kaisar. Jika itu terjadi pada masa kekuasaan Kaisar Qin maka sudah dipastikan mereka semua akan dihukum pancung. Lei Tian jelas merasakan adanya ketidakberesan, dengan kehadiran 4 orang pendekar tingkat dewa yang berada di sekitar Qin Qian adalah bentuk ancaman yang tidak bisa lah tolerir lagi. Dengan santai Lei Tian melangkah keluar, auranya masih sangat tenang dan tidak tampak ketakutan sama sekali. Namun entah mengapa pemandangan seperti ini sangat dinantikan oleh Sue Meilin yang sangat tergila-gila dengan kekuatan kultivator. Kini di dekatnya berdiri seorang pemuda yang terkenal bengis kepada musuh. Ribuan bahkan ratusan ribu nyawa prajurit Kekaisaran Wei telah menjadi gunungan mayat akibat perbuatannya. Oleh karena itu, Sue Meilin benar-benar ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. 144. Kemunculan leluhur sekte perisai api. Tian GG. Ucap Qin Qian yang khawatir, namun tiba-tiba sebuah tangan menghentikan dirinya yang semula ingin mendekati Lei Tian. Orang itu tentu saja adalah Sue Meilin. Sambil menahan Qin Qian ia juga bersikap bijak seolah memberikan kode kepada tuan putrinya tersebut. Sementara itu Zhu Sanfeng berekspresi rumit, lah tidak menyangka jika masalah akan berkembang sejauh ini. Walau bagaimanapun kekuatan dan intervensi para tetua yang berpihak pada patriark bukanlah hal yang bisa ia hadapi. Kakek, tolong izinkan aku bertindak. Sebagai seorang lelaki aku tidak akan membiarkan kekasihku diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang sebentar lagi menjadi mayat, Lei Tian berkata dengan dingin, meskipun suaranya terdengar tenang namun di matanya seperti terdapat jurang yang sangat dalam. Jantung Zhu Sanfeng berdetak dengan kencang. Ia merasa jika ucapan yang baru saja dikeluarkan oleh pemuda yang menjadi kekasih cucunya tersebut seperti palu penghakiman. Bahkan lebih dari itu, ucapannya benar-benar membuat tulang tua Zhu Sanfeng bergetar menahan takut. Tanpa menunggu jawaban dari Zhu Sanfeng, tubuh Lei Tian kini sudah berada 2 atau 3 langkah dari para tetua yang sebelumnya berkata kasar kepada Qin Qian. Pemandangan ini jelas mengagetkan semua orang, bahkan sekalipun Qin Qian yang dari tadi terus memandangi tubuh kekasihnya dengan penuh konsentrasi. Apakah ia masih manusia? Batin Qin Qian yang bergidik ngeri. Pada saat ini Lei Tian hanya menatap tetua tersebut, namun detik berikutnya tubuh tetua tersebut melayang ke udara dan meledak menjadi kabut darah hanya dalam sekejap. Boom, 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 boom. Belum hilang kepanikan dan keterkejutan semua orang, 3 orang tetua berikutnya pun mengalami kejadian serupa. Tubuhnya melayang lalu berubah menjadi kabut darah tanpa meninggalkan jasad sedikitpun. Pada saat ini tidak ada fluktuasi energi yang keluar dari dalam tubuh Lei Tian. Auranya masih sangat tenang dan tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut Lei Tian, hanya tatapan dingin yang membuat orang-orang tidak berani menatapnya.
Halaman kediaman yang semula riuh dipenuhi oleh semangat permusuhan kini menjadi hening dalam sekejap. Suara ledakan keempat tubuh tetua Sekte Perisai Api telah merubah keadaan menjadi sangat mencekam. Zhu Sanfeng yang melihat pemandangan ini hampir melompat kedua bola matanya. Ia tidak menduga jika kekuatan Lei Tian yang dikabarkan sebagai pahlawan kekaisaran Qin bisa sebesar ini. Bahkan Xiao Mei saja tidak akan mampu membunuh pendekar dewa hanya dengan menatapnya. Sementara itu Sue Meilin yang dari semula penasaran dengan kekuatan Lei Tian hampir dibuat gila. Bagaimanapun ia jelas mengenal keempat tetua yang baru saja menjadi kabut darah. Kuat. Kuat sekali, ucap Sue Meilin tanpa sadar. Qin Qian juga tidak kalah terkejutnya. Ini adalah pertama kali dirinya melihat pembunuhan. Namun hal yang dilakukan oleh kekasihnya jelas sudah tidak masuk akal dan berada di luar nalar semua orang. Kini semua orang baru paham jika perkataan Qin Qian sebelumnya bukanlah isapan jempol, tapi kenyataan yang lebih menakutkan dari apapun juga. Su Feng yang semula arogan kini bergetar tidak karuan. Tubuhnya melorot ke tanah seperti tidak memiliki tulang. Bahkan pakaiannya yang sudah berubah warna akibat percikan kabut darah dari para tetua kini mulai bercampur bau pesing karena ketakutan menghadapi bahaya yang akanlah tanggung. Gawat! Ucap seorang pria sepuh yang menyadari kemunculan pendekar keabadian di sekte yang ia dirikan. Pria sepuh itu adalah Zhu Kai. Ia jelas dapat merasakan fluktuasi energi yang ditimbulkan oleh pendekar keabadian seperti dirinya. Dalam sekejap ia melayang ke udara lalu bergerak seperti bayangan terbang ke arah sekte yang pernah menjadi besutannya. Tidak hanya Zhu Kai, namun beberapa sesepuh Akademi Kekaisaran juga merasakan hal yang sama. Energi pendekar keabadian sangat khas dan tidak bisa sembarang orang gunakan. Apalagi radiusnya masih dekat dan tidak terlalu jauh. Keadaan ini juga dapat dirasakan oleh Lei Tian, sesama pendekar keabadian jelas memiliki indera spiritual yang tidak dapat dirasakan oleh pendekar dewa sekalipun. Telah dapat merasakan kekuatan yang sama dengannya tengah meluncur ke arahnya dengan sangat cepat. Lei Tian sengaja membiarkan tubuh Zhu Feng yang sudah terhina, ingin memberikan pelajaran namun masih menghormati sosok leluhur Zhu yang merupakan masih satu garis keturunan dengan wanita yang kini menjadi pasangannya. Apalagi juga tahu sosok yang akan mendatanginya adalah Zhu Kai leluhur pendiri Sekte Perisai Api. Panggil patriark kalian, atau hanya dalam sekejap aku akan meratakan Sekte Perisai Api, Lei Tian berkata penuh tekanan. Membuat dua orang tetua yang sebelumnya bersembunyi segera melapor kepada Patriark Zhu Haikuan. Tidak membutuhkan waktu lama, Zhu Haikuan tiba di pelataran kediaman Qin Qian. Melihat anaknya sedang berada pada kondisi menyedihkan hanya bisa menelan ludah dengan ketakutan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh tetua saat menjemputnya ada kengerian yang tergambar di wajah tetua sekte. Kaukah orang yang bertanggung jawab di tempat ini? Tanya Lei Tian tanpa basa-basi. Siapa kau berani berbuat lancang di tempatku, ucap Patriark Zhu Haikuan. Namun baru saja ia selesai berucap, sebuah belati bergerak bebas dari kehampaan menghantam lengan kanan Patriark Zhu Haikuan. Ark! Teriak Patriark Sekte Perisai Api tersebut dengan tatapan ketidakpercayaan. Bahkan atas kondisi ini semua orang menjadi terdiam, mereka baru berjumpa dengan seseorang yang begitu bengis dan kejam. Itu ucapan perkenalan dariku, ada lagi pertanyaan yang ingin kau sampaikan. Ucap Lei Tian dengan tenang, sambil memegang belati merah yang baru saja masuk ke dalam sarungnya. Pandangan Patriark Zhu Haikuan menjadi hampa,
La jelas mengenal belati yang selama ini hanya menjadi benda pusaka Patriark Fang Yuan. Menyadari jika pemuda di depannya bukan orang biasa membuat Patriark Zhu Haikuan merasa ketakutan. La tidak mengira jika sektenya akan kedatangan monster yang sangat mengerikan. Namaku adalah Zhu Haikuan, dan benar aku adalah orang yang bertanggung jawab atas tempat ini, ucap Patriark Zhu Haikuan dengan lugas. Seperti itu lebih baik, jika kau bisa menghargai orang lain maka lenganmu tidak akan berkorban demi lidah busukmu, ujar Lei Tian dengan santai. Su Feng yang sudah ketakutan bertambah ngeri melihat ke arah Lei Tian. Jika La tahu akan begini maka La tidak akan pernah mengusik Putri Qin Qian. Tuan Pendekar, apakah ada masalah hingga membuat Anda tersinggung seperti ini? Ya, tentu saja. Selain dirimu yang berpihak kepada Xiomel, putramu juga sudah mengganggu kekasihku, jawab Lei Tian dengan enteng. Mendengar ucapan pemuda di depannya Patriark Zhu Haikuan sedikit tertegun. Jika ini masalahnya maka hal ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. 145. Sikap Zukai. Patriark Zhu Haikuan tidak kekurangan akal. Di tengah kepanikannya ia kemudian berkata, apakah kau tidak takut dengan sesepuh sekte perisai api? Zhu Haikuan mengandalkan Zukai. Kedekatannya dengan sesepuh tersebut sudah mengantarkan dirinya menjadi ketua sekte. Mendengar perkataan Patriark, semua orang yang semula terdiam kini mulai merasakan ketenangan. Mereka semua jelas mengetahui sosok pelindung kekaisaran yang berada di Akademi Kekaisaran tersebut. Oh, sesepuh Zukai, kita lihat saja apa yang bisa ia lakukan sebentar lagi. Sambil berkata demikian, Lei Tian mendongakkan kepalanya ke atas langit. Qin Qian dan juga Sue Melin terperangah. La tidak menduga jika Lei Tian menyebutkan nama leluhur mereka dengan begitu santai. Siapapun pendekar di seluruh wilayah kekaisaran tidak ada yang berani menentang keberadaan empat pelindung. Tuan Putri, sepertinya lelaki pilihanmu terlalu mengerikan, ucap Sue Mel yang kini mulai gemetar. Qin Qian hanya terdiam, ia juga sangat khawatir atas keselamatan Lei Tian. Meskipun ia sangat kuat, namun berhadapan dengan sesepuh pelindung kekaisaran adalah hal yang berbeda. Patriark Zhu Haikuan terpaku mendengar ucapan dari pemuda yang belum ia ketahui namanya tersebut. Namun tiba-tiba ia merasakan energi yang sangat kuat berada di sekitarnya. Wajah tua yang familiar pun mulai dapat ia lihat di atas udara. Pria berjubah putih dengan terpaan angin membuatnya terkesan berwibawa. Kehadiran sesepuh Zukai pada saat ini telah membuat Patriark dan putranya kembali bisa tersenyum. Harapan terbesar mereka sudah tiba membantu mereka. Aku tidak menyangka jika kehadiran diriku telah menarik perhatian sesepuh, Lei Tian berkata sambil melayang ke udara. Berhadapan dengan pendekar keabadian membuatnya tidak menahan kekuatannya. Lagi-lagi seluruh orang tercengang melihat kemampuan Lei Tian yang dapat melayang di udara. Posisinya kini sangat jelas saling berhadapan dengan sesepuh Zukai. Siapa namamu anak muda? Tanya Zukai dengan hati-hati. Nama saya Lei Tian, saya berasal dari klan Lei kota Chengdu, jawab Lei Tian dengan formal, seperti pada umumnya ia memperkenalkan diri. Hanya saja, penyebutan namanya telah membuat kegaduhan, seperti bom yang baru saja diledakkan membuat keonaran di hati setiap orang dari sekte perisai api. Lei Tian yang dikabarkan meninggal kini hadir di hadapan mereka semua dengan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Patriark Zhu Haikuan seperti orang bodoh, pada saat ini seluruh harapannya tiba-tiba hancur. La jelas menyadari jika kekuatan pemuda tersebut sudah setingkat dengan para sesepuh,
meratakan sekte perisai api seperti yang dikatakan oleh tetua sebelumnya adalah bukan suatu yang mustahil. Oh, menarik, sepertinya namamu tidak asing, ucap sesepuh Zukal sedikit penasaran. Lebih tepatnya aku berasal dari sekte Belati Merah, ucap Lei Tian, bersamaan dengan itu sebuah melati melayang di dekatnya. Ternyata kau orang yang baru saja membuat kegaduhan kemarin, ucap Zukai sambil meningkatkan kewaspadaannya. Betul, atas bimbingan kakek Akong aku adalah orang yang sesepuh maksud, jawab Lei Tian dengan tenang. Menurut penglihatannya kekuatan sesepuh Zukai tidak lebih kuat dari Akong, sehinggalah memiliki keyakinan tinggi bisa mengalahkan sesepuh Zukal apabila terjadi pertarungan. Mendengar nama sahabatnya disebutkan, seketika membuat Zukai sedikit khawatir. Berhadapan dengan pemuda di depannya sajalah tidak memiliki kepercayaan, apalagi jika berhadapan dengan Akong yang selama ini sudah mengasingkan diri. Namun melihat belati merah kesayangan Akong ada di tangan pemuda tersebut sudah membuktikan jika identitas pemuda ini sangat luar biasa, Akong tidak akan sembarangan memilih penerusnya. Apalagi penerus yang lah pilih masih sangat muda, bibit yang sangat menakutkan dan tidak bisa dibayangkan perkembangannya di masa depan. Kita berbicara di tempat yang lebih nyaman, ucap sesepuh Zu yang kini melunak. Baiklah, jawab Lei Tian singkat. Lei Tian tidak mungkin memulai, pertarungan dirinya dengan sesepuh Zukai bukanlah hal yang bisa ditanggung dampaknya, selain menimbulkan dampak kerusakan yang parah juga dapat menarik perhatian pendekar keabadian lainnya. Keduanya lalu turun ke permukaan tanah, seperti dewa yang turun ke bumi. Keduanya tampak berkarisma dengan aura yang sangat tenang, namun pada saat ini tidak ada satupun suara yang keluar dari mulut orang-orang yang menyaksikan. Para murid sekte perisai api jelas sangat ketakutan, keterkejutan mereka atas kehadiran Lei Tian tidak bisa mereka sembunyikan. Cerita tentang gunungan mayat di Provinsi Liang sangat membekas di hati semua orang, bahkan kejadian tersebut hampir mengubur nama besar Jenderal Xiaomei. Apa yang kau inginkan? Tanya sesepuh Zukai kepada Lei Tian. Sederhana, dua orang itu saja, jawab Lei Tian singkat, jarinya menunjuk ke arah Zhu Halkuan dan juga Zhu Feng. Ayah dan anak itu sudah ditargetkan oleh Lei Tian, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan keduanya. Baik, itu saja. Tanya sesepuh Zukai lagi. Sesepuh Zukai tidak punya nilai tawar pada saat ini, membiarkan pemuda di depannya mengacau hanya membuatlah kehilangan lebih banyak. Namun berbeda halnya dengan Zhu Haikuan dan juga putranya, hanya ketakutan tak berujung yang kini mereka rasakan. Bahkan sesepuh yang lah andalkan pun tidak dapat melawan sosok pemuda yang tidak diduga kedatangannya. Jangan biarkan peristiwa hari ini tersiar, jawab Lei Tian dengan santai. Masih banyak hal yang lah harus lakukan, menyembunyikan kehadirannya dan memberikan kejutan kepada musuh adalah tindakan penekanan kepada lawan yang tidak pernah terduga. Boom, boom. Hanya sesaat bagi sesepuh Zuki untuk menghabisi dua orang keturunannya. Sebagai orang yang mengenal Zhu Haikuan, ia tidak segan-segan menghabisinya demi Lei Tian. Lah bisa merasakan kewarasan pemuda tersebut saat menunggu dirinya datang. Sebagai tokoh senior Zukai tentu memahami penghormatan yang diberikan oleh Lei Tian. Jika tidak, maka sudah dari awal pemuda tersebut menghabisi dua orang yang sudah ditargetkannya tersebut. Selanjutnya Zukal memandang ke arah dua orang tetua yang tersisa, seolah memberikan kode agar menuruti perkataan Lei Tian. Sampaikan salamku buat Akong, aku juga menunggu kedatangan dirimu di kota Miayang, ucap sesepuh Zukai kepada Lei Tian.
Terima kasih sesepuh, hal ini tentu akan aku sampaikan kepada kakek Akong, jawab Lei Tian dengan hormat. Setelah mengatakan hal itu, tubuh tua Zukai sudah menghilang di antara tatapan semua orang. Hanya Lei Tian yang bisa melihat pergerakan tubuh sesepuh pelindung kekaisaran tersebut. Bersambung 146. Ingin jalan-jalan bersama.